Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Adik-adik sekalian, bersama saya Samsul Hidayat. Kita di pertemuan ketiga ya, mata kuliah komodifikasi dakwah di Fakultas Usuluddin Adab dan Dakwah IAIN Pontianak. Diskusi kita pada hari ini terkait dengan media dan komodifikasi dakwah ya. Oke, perlu kita amati bahwa era abad 21 ini kecenderungan hidup masyarakat itu serba instan ya. Pengen ya cepat sukses ya, pengen cepat kawin, pengen cepat berkeluarga ya, karena juga akan cepat mati ya. Jadi kecenderungan manusia itu umurnya pun juga tidak lama ya. Nah, termasuk kepengen cepat mendapatkan ilmu pengetahuan, pemahaman agama dan lain sebagainya, termasuk di dalam pemenuhan kebutuhan hidup sehari-hari ya. Kita kepengen serba ada. Akhirnya muncullah budaya konsumtif ya, di mana akhirnya manusia pun menjadi komoditas sosial. Artinya manusia menjadi sebuah pasar ya secara sosial. Dan akibatnya manusia memiliki cara pandang yang berbeda terhadap dunia ini, termasuk cara pandang terhadap agama. Jadi kalau zaman dulu agama kita pahami sebagai sesuatu yang abstrak ya, yang bersifat ilahiyah. Tapi dalam konteks sekarang, bagaimana mendapatkan sesuatu yang ilahiyah tadi itu ternyata dikaitkan dengan bagaimana media untuk mendapatkan informasi tentang keilahiyahan itu, atau sumber-sumber pengetahuan keagamaan tadi itu pada konteks sekarang telah berubah ya. Dari mana kita mendapatkannya? Nah, dalam masyarakat konsumsi seperti saat ini, maka agama ternyata bukan lagi sekedar sebagai sumber nilai, tapi dia telah menjadi instrumen dari gaya hidup itu sendiri. Artinya agama telah menjadi simbol identifikasi seseorang untuk menyatakan atau memperlihatkan bahwa dirinya beridentitas agama tertentu gitu ya. Maka konsumsi dan gaya hidup pun sekarang telah menjadi tren ya untuk menunjukkan identifikasi seseorang. Misalnya ya, ketika kalian menggunakan atau mengkonsumsi ya pakaian yang berbau Islami misalnya, apakah jilbabnya, bajunya, songkoknya dan lain-lain, di waktu yang bersamaan kita sedang menunjukkan ya gaya hidup kita sebagai seorang yang beragama. Nah, jadi agama di sini tidak lagi sekedar menjadi sumber nilai, tapi telah menjadi gaya hidup. Nah, fenomena seperti ini akhirnya menjadi peluang bagi media ya, bagi media untuk mendapatkan profit, mendapatkan keuntungan. Bagaimana caranya? Ya dengan menggunakan media sebagai alat untuk menawarkan produk-produk yang berbau agama gitu ya, tapi secara benefit sebenarnya ditujukan untuk mendapatkan keuntungan. Nah, dalam konteks agama ini, maka dakwah gitu ya sebagai bagian dari agama akhirnya tidak luput dari komodifikasi. Nah, di sini simbol-simbol agama melalui pesan-pesan dakwah tadi itu dapat menjadi mesin uang ya bagi para kapitalis, bagi para penggiat media, production house dan lain sebagainya, sehingga berdakwah tidak lagi menjadi alat transformasi nilai keimanan, nilai Islam gitu ya. Tapi dakwah kemas demikian rupa oleh media untuk apa? Untuk mendapatkan keuntungan ya.
Nah, sehingga kita perlu berpikir kritis di sini ya. Agar dakwah tidak keluar dari jalur yang sebenarnya, bahwa tujuan dakwah adalah untuk menyampaikan pesan-pesan agama, menyampaikan kebenaran, sehingga ini tentu saja menjadi tantangan para dai ya. Nah, jangan akhirnya dakwah hanya sebatas komoditas ya yang menguntungkan produsen, tapi tidak ada sama sekali tanggung jawab moralnya. Sehingga bisa kita lihat ya, ada konten media ya, atau iklan atau film, sinetron dan lain sebagainya yang menggunakan simbol-simbol agama gitu ya, tapi dia lepas dari tanggung jawab moral. Artinya kadang-kadang aspek-aspek syar'inya, etikanya itu tidak dijaga, hanya murni pamer simbol saja, seolah-olah telah menampilkan ya atau menunjukkan aspek-aspek keagamaan di situ. Nah, ada 4 topik yang bisa kita diskusikan ya. Yang pertama, kemunculan komodifikasi, kemudian pengertian komodifikasi agama itu sendiri, nah kemudian fenomena dari komodifikasi dakwah, kemudian bagaimana kita mencari titik kompromi ya antara komodifikasi dan dakwah. Nah, kemunculan komodifikasi ini sebenarnya tidak bisa lepas dari pengertiannya dulu ya, komoditas dan modifikasi ya. Artinya bagaimana mengubah sesuatu barang ya menjadi sebuah komoditas, sesuatu yang bisa diperjualbelikan. Nah, komodifikasi dengan demikian dapat diartikan sebagai segala sesuatu yang berkaitan dengan barang dagangan ya, atau dengan kata lain mengubah sesuatu yang bernilai guna menjadi bernilai tukar, dalam artian menjadi bernilai uang. Nah, dari mana asalnya komodifikasi ini? Tentulah dari praktek-praktek kapitalisme ya, anak cucunya komodifikasi ini. Nah, di mana praktek-praktek kapitalisme ini kan adalah upaya untuk memproduksi sesuatu yang memiliki nilai tukar ya, sepanjang bisa dipertukar-tukar. Tidak bicara nilai guna. Gunanya untuk apa itu nggak masalah, nggak penting. Yang justru penting adalah pertukarannya itu yang berbau uangnya. Nah, Karl Marx itu mendefinisikan kapitalisme itu sebagai sebuah sistem ekonomi yang memberikan ruang kepada individu untuk menguasai sumber daya produksi vital yang digunakan untuk meraih keuntungan maksimal. Ini prinsip-prinsip ekonomi ya pada umumnya. Nah, di era digital saat ini, di era informasi ya, kemudian di mana internet ya dan teknologi media itu telah begitu canggih, otomatis akan memicu suburnya proses komodifikasi. Nah, dalam konteks bagaimana konsumsi ya, praktek-praktek konsumsi di dalam Islam, ada tulisan Profesor Azyumardi Azra ya, mantan rektor UIN Syarif Hidayatullah, Consuming Islam, Commodified Religion and Aspirational Pietism in Contemporary Indonesia. Di situ dia mengartikan bahwa komodifikasi itu berasal dari commodity and modification ya. Commodity itu artinya benda yang bisa dikomersialkan atau yang menjadi objek perdagangan, sehingga komodifikasi dalam konteks agama adalah usaha untuk mengkomersialisasikan agama atau menjadikan aspek-aspek keimanan dan simbol-simbol gitu ya menjadi komoditas yang dapat diperjualbelikan untuk mendapatkan keuntungan. Inilah praktek-praktek komodifikasi agama. Nah, sebelum sampai ke sana, kita juga harus memahami bahwa Islam sendiri seperti agama yang lain itu tidak bicara sekedar teks ya, sekedar Al-Quran, kitab suci ya, hadis dan lain sebagainya,
tapi agama juga merupakan sebuah gejala sejarah, ya, gejala sosial, gejala budaya, bahkan politik yang memang melekat bersamanya. Jadi ketika bicara tentang agama Islam, kita sebenarnya juga bicara tentang budaya Islam, tentang ekonomi Islam, sejarah Islam, dan seterusnya. Nah, banyak pemeluk Islam yang secara populasi itu masuk dalam konsep gejala pasar. Nah, gejala pasar itu artinya bahwa dalam praktek-praktek pengamalan ya ajaran Islam itu tidak terlepas dari kepentingan pasar di situ, kepentingan ekonomi, dan itu tidak bisa terelakkan. Nah, komodifikasi agama sendiri memang tidak bisa lepas ya dari keadaan agama itu, kondisi agama di era globalisasi ini. Nah, dalam sebuah tulisan tentang privatisasi agama ya oleh Muhammad Fahru Razi, Barat itu beranggapan bahwa di dunia modern itu agama itu telah mengalami gejala privatisasi ya, terutama sejak tahun 1960-an sampai sekarang. Artinya agama itu merupakan ranah privat ya dari setiap orang, di mana seseorang bisa mendapatkan memiliki keyakinan keagamaan ya, atau menyatakan keagamaan mereka itu untuk wilayah privat, bukan wilayah publik ya. Nah, termasuklah bagaimana mereka mendapatkan sumber-sumber keagamaan mereka itu sangat terkait dengan hak-hak pribadi. Nah, menurut Profesor Irwan Abdullah, beliau adalah antropolog Universitas Gadjah Mada ya, yang banyak meneliti tentang studi-studi agama ya dan kebudayaan. Nah, privatisasi tadi dalam beragama itu tidak lahir dari lubang batu. Maksudnya dia tidak muncul begitu saja dan tidak terpisah ya dari aspek yang lain, tapi di era globalisasi ini privatisasi itu berperan besar ya dalam membentuk praktek kehidupan yang beragam, termasuk bagaimana orang beragama. Nah, gitu. Artinya apa? Dalam konteks tertentu agama mengalami kontekstualisasi ya, dan kebudayaan mengkontekstualisasikan agama sesuai dengan kacamata global, dan dengan tata nilai yang berbeda-beda. Nah, ini menurut Profesor Irwan Abdullah. Artinya apa? Artinya era teknologi, era digital saat ini ternyata sangat berpengaruh dalam praktek kehidupan beragama seseorang, dan itu cenderung privat ya. Jadi orang merasa sudah cukup belajar agama kalau sudah menyaksikan pendakwah di YouTube ya, di Instagram, di Facebook dan lain sebagainya, tanpa harus berinteraksi dengan tokoh-tokoh agama di luar. Nah, maka fenomena komodifikasi dakwah ini ingin mengatakan bahwa dakwah ya sebagai bagian penting dari syiar Islam pada awalnya memang dianggap sakral ya. Kemudian begitu ada sentuhan media ya gitu ya, apakah itu di dunia maya, di dunia digital, akhirnya mengubah dakwah menjadi warna dakwah itu menjadi berubah. Nah, gitu. Dimana dengan media para dai ya, para pendakwah menggunakan alat tadi itu, strategi dakwah, metode dakwah yang menggunakan media ini untuk menyasar mad'u ya, menyasar objek dakwah dengan lebih cepat. Bahkan gara-gara media ini maka format dakwah pun telah berubah, termasuk bagaimana ketokohan seorang dai itu begitu cepat ya berubah ya identitasnya hanya dengan dukungan dari media. Misalnya ada seorang dai yang awalnya dia hanya dikenal di kampungnya gitu ya, tapi begitu adanya sentuhan media,
tiba-tiba dia menjadi terkenal dengan sedemikian rupa, apalagi ada pendakwah-pendakwah yang di televisi, di media itu punya ciri khas tertentu ya. Nah, komodifikasinya berperan di sini, dipoles sedemikian rupa agar dakwahnya berjalan, dakwahnya disenangi oleh masyarakat dengan polesan-polesan media ini. Dan dampaknya juga sangat besar ya. Pertama, masyarakat dapat mengkonsumsi materi dakwah dari bantuan media, sekaligus dakwah yang menggunakan media ini juga telah menghadirkan sebuah contoh di mana masyarakat mengikuti ya tren-tren yang berkembang di dunia dakwah yang ada di media, sehingga jangan heran kalau ada masyarakat yang mengikut ya pendai-pendai yang sudah tenar di media, mengidolakan mereka, dan bahkan gaya hidup mereka pun juga diikuti. Nah, sehingga dengan adanya media dan dakwah ini perlu ada titik kompromi ya, media yang di dalamnya ada komodifikasi dan dakwah sebagai praktek-praktek penyebaran agama Islam, mau tidak mau harus bertemu ya, karena tidak mungkin kita berdakwah dengan metode konvensional lagi, hanya dari mulut ke mulut, mimbar ke mimbar tidak cukup, karena segmen mad'u kita itu sudah menggunakan ya, rata-rata sudah menggunakan media ya sebagai cara mereka untuk mendapatkan informasi, termasuk informasi agama. Sehingga mau tidak mau Islam gitu ya, harus ajaran Islam ya, bagaimana penyampaian Islam ini atau penyebaran ajaran Islam tetap memperhatikan aspek-aspek perkembangan yang terjadi ya, termasuk dengan pemanfaatan media. Nah, tentu pada batas-batas tertentu jangan sampai muncul kesimpulan bahwa orang atau pendakwah menggunakan media tapi untuk mencari ketenaran, mencari keuntungan ya, telah keluar dari tujuan dakwah yang sebenarnya. Ini yang patut dihindari, sehingga kita berharap tidak ada para pendakwah yang mengorbankan ya, menjual integritasnya dengan memperdagangkan simbol-simbol agama yang tujuannya ternyata hanya untuk mencari keuntungan semata. Nah, dan tentu saja komodifikasi dalam konteks ini tidak selalu harus kita pahami sebagai hal yang negatif ya, karena kalau kita gunakan secara positif media ini, tentu ini sangat menguntungkan ya dalam penyebaran agama Islam ya. Nah, maka para ilmuwan Islam ya, para pendakwah itu harus jeli, harus terus pandai dalam menangkap peluang-peluang dan metode serta strategi dakwah yang menggunakan ya media-media terbarukan ya, sehingga sasaran kita kena ya, kemudian materi yang kita sampaikan juga bisa diterima oleh masyarakat yang sesuai dengan trennya. Nah, gitu. Dan adik-adik sekalian, maka dengan demikian ini tentu menjadi tantangan juga ya bagi para mahasiswa, bagaimana strategi kalian nanti sebagai seorang ilmuwan ya, sarjana, kemudian pendakwah sekaligus ya, baik yang cowok atau yang perempuan, harus jeli ya, harus pandai dalam menangkap peluang pemanfaatan media ini dengan memvariasikan gaya dan model dakwahnya, sehingga pesan-pesan dakwah kita tetap masuk ya, walaupun di tengah tantangan komodifikasi dan kapitalisasi. Saya kira mungkin ini ya diskusi kita pada sesi ini, dan kita lanjutkan di sesi diskusi di grup platform yang lain ya. Tapi sebelum saya tutup,
saya ingin mengajukan pertanyaan ya yang mungkin bisa kalian jawab ya. Yang pertama adalah apa pengertian komodifikasi dakwah ya atau komodifikasi agama ya, baik menurut tokoh Islam atau menurut pengertian pada umumnya ya. Nah, yang kedua bagaimana kita mencari titik kompromi ya antara komodifikasi dan dakwah ya. Dalam artian bagaimana cara kita memastikan bahwa media sebagai sarana di dalam berdakwah ini tidak dijadikan alat ya hanya untuk mencari keuntungan. Nah, seperti apa sebenarnya titik komprominya? Ini silakan kalian jawab ya. Nah, saya kira itu adik-adik yang bisa kita diskusikan pada sesi perkuliahan ketiga ini, mudah-mudahan bermanfaat. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.